Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Tizan dengan NIM terakhir 102, merupakan mahasiswa program studi agroteknologi Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mendeskripsikan ataupun menyampaikan morfologi pada suatu binatang yang dalam hal ini saya ambil adalah capung. Jadi begini, ini nanti akan saya sampaikan kira-kira pada bagian capung ini ada organ apa saja, mulai dari kepala, dada, sampai ke bagian perut begitu, dari capung itu sendiri. Jadi perlu diketahui oleh teman-teman sebelumnya bahwa capung ini merupakan animalia insekta. Jadi salah satu binatang yang jika diklasifikasikan ini masuk pada insekta begitu. Nah, capung ini sendiri memiliki 3 bagian. Kalau kita kelompokkan ya, ada bagian kepala, bagian dada dan perut. Nah, di bagian kepala itu sendiri ini masih kompleks lagi begitu. Karena ini jika dilihat, coba ini di kepala ya, di bagian kepala capung ini dilengkapi oleh mata dan mulut begitu. Ada juga antena. Jadi capung dengan kondisi fisik yang demikian di bagian kepala ini ada 3 bagian. Ada antena, mata, dan mulut. Nah, mata capung itu sendiri ini juga masih kompleks begitu. Karena mata capung ini yang besar ini merupakan mata majemuk. Yang kemudian jika saya kutip dari beberapa literasi menyebutkan bahwa mata capung ini memiliki sekitar 30 lensa begitu. Jadi maka ketika saya tadi mencoba untuk menangkap ini capung, ini sekalipun saya ambil dari belakang, ini masih bisa pindah begitu. Karena dia melihat dengan lensanya. Jadi mata capung ini adalah mata majemuk yang kemudian ini tersusun dari beberapa lensa mata begitu. Jadi ke arah belakang dia sebenarnya juga melihat. Nah, yang kedua ada antena. Capung ini juga memiliki antena tepat di bagian pinggir mata tadi itu. Selain itu juga yang ketiga adalah mulut. Mulut dari capung ini jika coba kita dekatkan ya, ini di bagian depan ada yang namanya bibir depan. Jadi dia juga memiliki bibir yang kemudian di belakangnya lagi ini ada rahang begitu. Rahang di paling belakang, baru nanti di mulut belakang ini ada bibir belakang. Sehingga kemudian dengan rahang yang begitu kuat ini capung mengunyah ataupun merobek hal-hal yang memang dia butuhkan begitu untuk tanaman dan mungkin juga hal-hal lain yang menjadi konsumsi dari capung itu sendiri. Jadi begitu. Di bagian dada ya, di bagian dada ini capung itu sendiri ini dilengkapi dengan beberapa sektor lagi begitu, termasuk juga dengan perutnya. Nah, untuk itu coba kita ikuti sampai bagian akhir video ini. Baik, selanjutnya kita membahas perihal dada. Jadi dari dada capung ini. Nah, jika kita zoom dan sangat dekat dan kita bedah capung ini, teman-teman perlu diketahui bahwa capung memiliki sekitar 3 rongga. Jadi capung ini terdiri dari 3 ruas begitu. Dan masing-masing dari ruas itu ini didukung oleh kaki-kaki. Jadi jika dilihat itu, kakinya bukan hanya terdiri dari 2 saja atau seperti ayam ataupun 4 seperti kambing, sapi dan lain sebagainya. Tapi masing-masing dari ruas yang tadi saya sampaikan itu ini didukung oleh yang namanya kaki. Dan kaki ini dari beberapa literasi yang saya kutip itu menjelaskan bahwa kaki capung ini termasuk pada tipe yang kemudian disebut sebagai tipe kaki raptorial begitu. Jadi tipe kaki yang raptorial. Kenapa bisa begitu? Karena di satu sisi kaki capung ini berfungsi untuk kemudian
menyangga tubuhnya sehingga berdiri tegak, di satu sisi kaki yang lain begitu ini juga berfungsi untuk menangkap serangga ataupun hal-hal lain yang memang menjadi konsumsi bagi capung itu sendiri. Maka termasuk pada kaki rektorial begitu. Itu untuk bagian daripada capung khususnya di wilayah dada. Selain daripada itu, wilayah dada pada capung itu juga dilengkapi dengan yang namanya sayap. Jadi jelas kan ini? Ini kan? Ini ada sayap. Yang sayap capung ini adalah transparan. Sehingga ini menjadi salah satu keunikan daripada capung itu sendiri begitu. Jadi dia memiliki sayap yang kemudian transparan. Dan juga di beberapa capung-capung itu ada yang bervariasi sebenarnya warnanya begitu. Tapi yang jelas ini adalah lebih samar ataupun transparan. Ini wilayah dada pada bagian capung. Nah, kita lanjut di episode selanjutnya. Kita membahas perihal perut pada capung. Nah, kita masuk pada episode selanjutnya. Kita membahas perihal perut pada capung. Nah, perut pada capung ini bisa dikatakan agak lumayan langsing ya begitu. Dan dia tersusun dari beberapa ruas juga. Dia itu selain saya sampaikan tadi langsing, agak ramping dan kemudian juga lebih memanjang begitu. Memanjang ini sampai pada wilayah ekor. Ini kalau teman-teman saksikan secara dekat di zoom ini ya, semoga kelihatan begitu. Karena ini juga saya bungkus dengan plastik begitu. Jadi perut pada capung itu sendiri terdiri dari beberapa ruas. Dia juga ramping dan memanjang seperti ekor atau agak melebar begitu. Ini di bagian ruas ataupun perut pada capung itu sendiri. Jadi ini kemudian yang kita jadikan sebagai bahan untuk kita membahas morfologi pada capung. Semoga teman-teman memahami dan ini bermanfaat, sekalipun nanti ini bakal kemudian menjadi penentu bagaimana teman-teman yang betul-betul memahami kira-kira morfologi pada capung ini bagaimana. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas beberapa kesalahan. Dan mungkin ada beberapa yang belum saya jangkau perihal morfologi, mohon dikoreksi dan sampaikan dalam bentuk komentar dan lain sebagainya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.